Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dalam inisiasi ketiga tutoran mata kuliah manajemen. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengorganisasian dan penyusunan staf. Jadi fokus pembahasan pada sesi ini adalah mengenai desain organisasi, wewenang departementalisasi, hubungan pelaporan dan desain kerja, desain organisasi adaptif, manajemen sumber daya manusia, perubahan organisasi, dan kelompok. Nah, silahkan teman-teman untuk akses materinya di BMP Manajemen gitu ya. Selanjutnya untuk aktif dalam diskusi sesi ketiga ini. Jangan lupa untuk di sesi ketiga ini ada tugas pertama yang harus kalian kerjakan. Oke, untuk selanjutnya saya akan share mengenai video pengantar, mengenai materi pengantar untuk sesi kali ini ya. Oke, mengenai pengorganisasian dan penyusunan staf gitu ya untuk sesi ketiga. Oke, kegiatannya tadi sudah disampaikan gitu ya materinya dari desain organisasi sampai ke perubahan organisasi dan juga mengenai kelompok. Desain organisasi. Nah, desain organisasi ini ada 3 pandangan gitu ya. Yang pertama pandangan cara klasik, neoklasik, dan juga kondisional. Kalau klasik, ini desain organisasinya birokrasi, di mana pembagian kerja dan aturannya jelas, hierarki posisi atas bawah, menjaga jarak antara atasan dan bawahan. Itu klasiknya. Kalau neoklasik, di sini ada apa namanya tuh peran manajer dia mendorong partisipasi tim untuk mengambil keputusan. Jadi timnya diajak untuk diskusi, menjalankan keputusannya dan kondisi kerja informal. Ini neoklasik. Kalau kondisional, di mana di sini desain organisasi bergantung sesuai lingkungan, kompleksitas prosesnya, produk dan teknologi. Jadi lebih agile, lebih adaptif untuk kondisionalnya. Tipe-tipe berdasarkan fungsinya. Biasanya ya ada plan manager, terus ada QA manager, supply chain manager, production finance, HR dan lain-lain. Ini adalah hierarkinya ya biasanya. Nah, kalau berdasarkan fungsi ya. Kalau sekarang kalau berdasarkan produk, biasanya general manager ke bagian produksi ada nih, misalkan contohnya produk biskuit, produk minuman, produk roti gitu ya di bagian produksi. Ini sampel organisasi berdasarkan produksi. Kalau kalau di geografis bagaimana? Misalkan di pemasaran nih, ada bagian untuk di wilayah Asia, Afrika, Amerika, Eropa gitu ya. Seperti itu. Tipe organisasi nih, struktur organisasi matriksnya. Biasanya di atas ada CEO gitu ya, di bawah CEO ada vice president. Vice president apa saja? Ada engineering, ada produksi, ada purchasing, ada administrasi. Di bawahnya ada apa lagi? Ada staff-staffnya, engineering staff-nya, production staff-nya. Di bawah engineering staff-nya ada lagi terus gitu ya. Terus di sini ada project manager di engineering, ada project manager B-nya juga, ada project manager C-nya juga. Jadi di bawah vice president ada project manager gitu ya, di mana di dalamnya ada staff-nya gitu ya. Seperti itu. Wewenang dalam organisasi. Apa itu wewenang? Wewenang itu merupakan kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Nah, tadi wewenang juga menurut pandangan ada 3. Ada klasik, ada penerimaan, ada wewenang lini staf. Bedanya ini ya. Klasik tadi kalau dari organisasi ada pandangan klasik, neoklasik, dan kondisional gitu ya. Nah, kalau ini ada pandangan klasik, penerimaan, dan wewenang lini staf. Wewenang secara pandangan klasik ini adalah wewenang dari atas diturunkan bertahap, ya bertahap ke bawah. Level atas berhak memerintah bawahannya. Jika tidak patuh, silahkan keluar. Itu klasik. Tapi kalau secara penerimaan, penerima perintah yang dipatuhi sesuai tujuan organisasi bisa dijalankan. Artinya penerima perintah ini memahami gitu ya dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi kemudian dijalankan. Jadi dia bisa apa namanya itu menanyakan ke atas. Nah, kalau wewenang lini staf ini adalah wewenang lini di mana ini adalah manajer lini ke bawah dan wewenang staf adalah manajer staf ahli memberikan masukan ke manajer. Artinya mereka bisa ngasih masukan gitu ya. Seperti itu. Ini lebih fleksibel. Oke. Delegasi wewenang.
Apa itu gitu ya, dan seperti apa delegasi wewenang? Pertama, kalau delegasi wewenang itu dia penugasan dan tanggung jawab formal organisasi kepada orang lain. Jadi adanya penugasan dan pendelegasian tanggung jawab kepada orang lain. Di sini keuntungannya manajer tuh bisa fokus di strategi prioritas. Jadi diurutkan secara prioritas. Hambatannya ketika pendelegasi wewenang, biasanya manajer tidak yakin kemampuan bawahan. Jadi manajer tuh takut bahwa wewenangnya jadi berkurang gitu ya, terus bawahan enggan menerima. Jadi dia takut akan gagal gitu ya dalam proses pendelegasian wewenang ini. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, memutuskan nih mana yang bisa didelegasikan, ya, mana yang tidak. Terus memutuskan juga didelegasikannya ke siapa. Nah, tugas apa nih yang didelegasikan dengan informasi dan wewenang yang cukup. Setelah itu kita monitoring hasil delegasinya dan kita lihat feedback-nya seperti apa ya. Nah, ini adalah pendelegasian wewenang agar pendelegasian itu berjalan secara efektif. Gitu ya. Kelompok kerja. Pengelompokan sebuah kerja atau departemen gitu ya, itu juga bisa dilakukan berdasarkan bisa fungsional, bisa berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan lokasi atau kriteria lainnya. Nah, berdasarkan fungsional, misalkan ada departemen marketing, HR, gitu ya, produksi, keuangan. Kalau berdasarkan produk nih, dia yang bertugas dalam hal di produk sabun, dia bertugas di pasta gigi, dia bertugas di minyak gitu ya, seperti itu. Kalau pelanggan nih, ada yang dia bagian retail, ada yang bagian individu gitu ya. Kalau lokasi nih, ada yang di lokal atau domestik, ada yang di bagian Asia, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Atau kriteria-kriteria lain di mana eh, bisa berdasarkan rute perusahaan, gitu ya, lokasinya. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Desain organisasi adaptif kontemporer, nih, seperti apa struktur timnya, misalnya tim safety-nya terdiri dari beberapa departemen. Nah, kalau organisasi kontemporer ini, biasanya dia menggunakan outsourcing, terus strukturnya modular, di mana dia menganalisis produk, mana yang bisa dikerjakan sendiri, mana yang lebih optimal outsourcing, jadi dia akan memilah-milah. Organisasinya virtual, biasanya pesaing satu pasar dan rekan kerja sama di pasar lain, terus sifatnya dia organisasinya matrix gitu ya. Nah, desain organisasi adaptif dinamika organisasi gitu ya. Flexi time. Biasanya kalau misalkan dalam organisasi adaptif itu waktunya fleksibel, jam kerjanya fleksibel. Terus telekommuting, artinya tempat kerja fleksibel dengan pemanfaatan teknologi. Terus pemadatan kerja, jam kerja per hari jadi 10 jam, namun satu pekan bisa jadi cuma 4 hari kerja. Ya. Job sharing, pekan 1 bisa pakai A, pekan 2 kelompok B, dan seterusnya gitu. Jadi jobnya bisa dibagi-bagi. Community of practice-nya bisa menggunakan grup, Telegram, Facebook. Nah, ini adalah desain bagi organisasi adaptif. Mereka menggunakan ini gitu ya. Proses sumber daya manusia. Apa yang harus dilakukan untuk di dalam organisasi untuk memperoleh SDM-nya? Pertama, lakukan perencanaan, setelah itu lakukan rekrutmen dan seleksi, gitu ya. Nah, setelah ada rekrutmen dan seleksi, dilakukanlah sosialisasi, gitu ya, artinya bahwa kerjaannya apa. Setelah diterima, itu artinya, lalu mereka diberikan pelatihan dan pengembangan, setelah itu mulai bekerja dan kemudian evaluasi kinerjanya. Nah, setelah dievaluasi, bisa SDM tersebut dipromosikan, atau malah didemosikan, atau dia ditransfer ke bagian lain, atau sampai paling buruk adalah pemberhentian kerja. Gitu ya. Nah, dalam pelatihan dan pengembangan SDM, apa yang harus dilakukan? Ini harus dilihat nih, kompetensi SDM saat ini, dan juga kompetensi yang dibutuhkan. Di sini pasti ada gap. Nah, gap inilah yang harus dilakukan pengembangan. Jadi kita harus tahu tujuan pelatihannya apa, merencanakan program dan desain program pelatihannya, pelaksanaan pelatihannya kapan, evaluasi dan modifikasinya untuk sebagai solusi gap ini gitu ya. Jadi biar gapnya tidak terlalu lebar. Nah, setelah itu ada manajemen perubahan nih. Jadi bagaimana nih kondisi saat ini?
agar mencapai kondisi yang lebih baik. Ada beberapa faktor pendorong dan penahannya. Faktor pendorongnya misalkan ya teknologinya baru gitu ya, itu bisa mendorong kan transformasi ya. Terus bahan baku lebih baik, kompetisinya, tekanan pengawasannya, ini semua bisa mendorong menjadi lebih baik. Tapi faktor penahannya seperti apa? Seperti adanya norma nih dalam kelompok, adanya beberapa yang takut perubahan, puas dengan kondisi saat ini, atau berada di zona nyaman ya. Terus kompetensi saat ini yang memang tidak atau perlu di-upgrade. Nah, perubahan ini terjadi jika pendorong, ya faktor pendorong ini lebih besar daripada penahan, seperti itu. Oke, sekarang pengembangan organisasinya. Bagaimana pengembangan organisasinya? Ini berbagai upaya yang dilakukan manajemen puncak agar organisasi bisa memecahkan masalah dan dapat berubah. Melalui kolaborasi efektif, gitu ya, budaya organisasi bisa dilakukan secara formal, dengan fasilitator, berbagai disiplin ilmu dan teknologi, fokus, ya, lebih fokusnya kepada tindakan, jadi hanya jangan perencanaan, tapi ada tindakannya, dan juga tingkatannya harus diperhatikan baik secara individu, kelompok, dan antar kelompoknya. Ini strategi pengembangan organisasinya. Gitu. Kelompok. Apa itu kelompok? Biasanya dia 2 orang atau lebih untuk interaksi dengan tujuan tertentu. Alasannya kenapa? Bisa berdekatan karena fisik, kebutuhan ekonomi, aktivitas, tujuannya menarik, manfaat, dan memberikan kepuasan tidak langsung. Tipe kelompok itu ada yang formal dan juga informal. Kelompok yang efektif itu seperti apa? Dia harus memiliki komite yang jelas, gitu ya, tujuan jelas, wewenangnya jelas, jumlah orang dalam komitenya juga harus ditentukan, gitu ya. Terus ketuanya dalam komite dipilih atas dasar kemampuan memimpin atau leadership, gitu ya. Terus mengangkat sekretaris yang permanen dan agenda dibagikan sebelum rapat, biasanya itu biar dalam kelompok itu, dan pertemuan diawali dan diakhiri tepat waktu. Ini adalah kelompok yang efektif. Dalam kelompok ada masalah, bagaimana pemecahan masalahnya? Yang dilihat pertama keuntungannya nih, banyak alternatif keputusan makin tinggi peluang memperoleh keputusan terbaik. Artinya cek mana keuntungannya, terus mana kelemahannya, sehingga kita bisa cari solusinya gitu ya, seperti itu. Sekian video pengantar untuk sesi kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas 1 dan juga diskusinya. Sekian, sampai bertemu di sesi selanjutnya.